Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Selasa minggu kedua dan minggu keempat, dan di hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan radio RPK 96.3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Sony Utomo akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8000 444, SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Malam ini talk show kita berjudul Peran Paduan Suara dalam Ibadah Gerejawi, dan sudah hadir secara online di Zoom Bapak Agastya Ramalistia. Selamat malam Pak Agastya. Selamat malam Pak Sony, selamat malam sahabat RPK. Puji Tuhan sinyal kita kuat semua ya Pak Agas, dan saya mendengar suara Pak Agastya dengan jernih. Puji Tuhan. Pak Agastya ini, Pak Agastya Ramalistia adalah seorang dekan Fakultas Bahasa dan Seni dari UKSW dan staf pengajar pada Prodi Seni Musik UKSW. Di bidang paduan suara, beliau selain memimpin banyak paduan suara, juga juri di berbagai kompetisi hingga Pesparawi Nasional. Juga tingkat internasional kalau tidak salah ya Pak Agastya ya. Ya. Dan selain itu juga sebagai pencipta lagu-lagu paduan suara. Ya, di sesi pertama ini Pak Agastya akan memaparkan perkembangan paduan suara, baik secara umum di dunia maupun khususnya di Indonesia. Kita tanpa berlama-lama, saya persilahkan Pak Agastya untuk memulainya. Oke, terima kasih Pak Sony dan juga sahabat RPK, Radio Berita Kasih dimanapun berada. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Nah, kalau bicara tentang paduan suara ini menarik ya Pak Sony. Ya. Paling tidak kan paduan suara, kita mengenal paduan suara itu ada di dunia pendidikan, di bangku pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas ya. Di jenjang itu kita mengikuti perkembangan paduan suara yang sangat pesat. Bahkan belakangan juga playgroup pun, kelompok bermain pun juga sudah membentuk paduan suara, bahkan dilombakan ya, terutama nanti di beberapa kompetisi, misalnya di Satya Dharma, di Sugio Pranoto Choral Festival, misalnya dilombakan untuk kategori playgroup. Nah, kalau kita bicara di luar pendidikan, itu masih belum juga dengan perguruan tinggi ya. Itu terutama yang paling marak di Indonesia, saya rasa adalah paduan suara perguruan tinggi ya, karena justru di situ energinya saya rasakan luar biasa, semangatnya, militansinya, bahkan untuk mengikuti kompetisi ke luar negeri pun, bahkan untuk mencari dana yang tidak sedikit pun, rekan-rekan mahasiswa ini sangat termotivasi dan bekerja dengan sangat giat. Kemudian di luar bangku pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, kita menemukan juga komunitas paduan suara, misalnya di lingkungan PKK, ibu-ibu, kemudian di gereja, bahkan juga paduan suara amatir, komunitas maupun profesional. Nah, kalau bicara tentang paduan suara memang tidak ada habisnya, terutama di Indonesia saya lihat itu terutama semenjak tahun 2000-an ya, itu berkembangnya sangat sangat pesat, dan itu semua juga tidak terlepas dari banyaknya kompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi itu juga salah satu apa yang uh, menjadi impetus ya, menjadi daya dorong munculnya atau berkembangnya paduan suara dengan sangat pesat. Nah, kalau kita bicara di luar negeri,
saya rasa juga perkembangannya juga pesat, tetapi saya rasa mungkin tidak sepesat di Salatiga ya, di di Salatiga di Indonesia. Indonesia ya, yang antusiasmenya begitu luar biasa. Di luar negeri, em, paduan suara terutama banyak itu adalah di kalangan em, dunia pendidikan ya, misalnya perguruan tinggi terutama. Dan juga seperti di pengalaman saya di New Zealand, kita ada namanya em, festival em, khusus bagi paduan suara SD, SMP, dan SMA. Dan itu dilakukan diselenggarakan setiap tahun. Dan itu Oh, nampaknya berhenti waktu pandemi, tetapi saya rasa sekarang sudah mulai kembali ya. Dan itu salah satu festival yang sangat prestisius. Mungkin itu ya tentang paduan suara ya. Nanti kan kita akan bicara mungkin lebih detailnya betul, ke ya. peran paduan suara ya. Begitu ya Pak Sony. Ya, betul sekali. Jadi perkembangan paduan suara di Indonesia itu terasa dapat dilihat dari kompetisi-kompetisi ya, Pak Agastya ya. Itu semakin meningkat, semakin banyak paduan suara yang ikut serta kompetisi baik di tingkat nasional, apalagi ke tingkat internasional ya. Kita lihat banyak sekali dari SMA sampai perguruan tinggi yang ikut kompetisi di luar negeri. Jadi kita belum masuk ke paduan suara gerejawi ya, Pak Agastya, kita simpan dulu. Eh Belum. ini masih ada beberapa menit. Pak Agastya, ada video atau YouTube yang mau diputarkan atau nanti setelah Nanti mungkin saya putarkan setelah mungkin setelah jeda mulai ya? masuk ke itu ya. Waktu kita bicara tentang apa namanya paduan Oke. suara eh, pada masa perjanjian lama ya. Oke. Jadi yang kita lihat sekarang ini tadi perkembangan paduan suara tidak hanya di gereja saja ya Pak Agastya. Kita lihat rekan-rekan saudara-saudara kita dari keyakinan lain, mereka juga bentuk paduan suara dan perkembangan paduan suaranya juga cukup ini ya, cukup baik sekali gitu Pak Agastya, saya lihat di mana-mana muncul paduan suara. Dulu orang jujur kenalnya paduan suara mungkin lebih banyak di gereja Pak Agastya daripada di tempat lain. Sekarang baik di tempat pendidikan maupun di instansi-instansi lain sudah bermunculan ya Pak Agastya. Ya, karena memang ternyata beberapa penelitian justru mengatakan bahwa dulu kan kita berpikir kalau ikut paduan suara itu kan menempa kedisiplinan ya, misalnya. Oh ya. Kemudian juga berlatih bagaimana bekerja bersama, artinya bekerja bersama orang lain ya, untuk mewujudkan tujuan. Tetapi ternyata di dalam beberapa penelitian justru em, eh, terlibat di paduan suara itu juga membantu mengatasi stres misalnya ya. Wah, menarik Jadi ini. waktu pandemi itu Ya, justru menarik karena ada beberapa komunitas misalnya dokter ya iya. yang justru di saat padatnya tuntutan pekerjaan dan eh, dan juga profesionalitas justru mereka masih menyempatkan untuk mengikuti virtual Choir choir. ya. Salah satunya Ya. alasannya adalah untuk melepaskan diri dari atau mengurangi rasa stres itu Stres ya, dan tekanan tegangan-tegangan. Oh, ya. uh, akan tumpukan pekerjaan. Pak Agastya, kita sudah membahas tentang beberapa paduan suara ada di tingkat sekolah, perguruan tinggi maupun instansi lain. Kita belum masuk ke paduan suara gerejawi ya Pak Agastya. Oke, silahkan Benar. pembahasannya dilanjutkan, Pak. Paduan suara gerejawi atau Ya, sudah kita mulai masuk ke sana. masuk ke sana ya. Nah, ini menarik juga ya kalau kita bicara tentang paduan suara, terutama peran kenapa sih paduan suara dan masuk di dalam ibadah ya. Tentu ada sejarahnya ya. Dan itu sebenarnya alkitabiah ya. Kalau kita melihat pada masa perjanjian lama, terutama kalau kita lihat, terutama pada masa Raja Daud kan merebut kembali Yerusalem dari tangan orang-orang Yebus. Itu kalau nanti dilihat pada 2 Samuel pasal 5 ayat sampai ke 7, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Daud setelah merebut
Yerusalem, kemudian mengembalikan tabut perjanjian ke kota tersebut. Juga nanti bisa dilihat sahabat RPK dapat melihat pada 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 29. Nah, pada saat eh, tabut perjanjian dibawa kembali masuk ke dalam kota, itu kalau kita lihat ya dalam 1 Tawarik 15 ayat 1 sampai 29, khususnya ayat ke-16 dikatakan Daud memerintahkan para kepala orang Lewi. Jadi suku Lewi itu adalah suku, semua kita tahu ya, yang di- diberikan tugas khusus untuk mempersiapkan, melatih, dan melayani dalam bidang musik, ya, khususnya di dalam pelayanan ibadah di Bait Allah. Jadi Daud memerintahkan para kepala orang Lewi ini dan para penyanyi juga ya untuk dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, ceracap. Jadi gambus dimainkan dengan dipetik, kecapi dimainkan dengan dipetik, ceracap dimainkan juga dengan dipetik untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Jadi disitulah paduan suara itu sebenarnya eh, digunakan. Dan juga waktu waktu Raja Daud kemudian em, Raja Daud ini dikenal juga sebagai seorang administrator musik yang luar biasa. Beliau sendiri adalah pemusik ya. Beliau memainkan alat musik kecapi. Kita masih ingat saat Daud mengusir roh jahat dari Raja Saul waktu itu ya. Nah, dikatakan pada masa Daud itu, kalau kita melihat ayat 1 Tawarik tadi, pasal 23, kita lihat di ayat yang kelima, dikatakan 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian. Jadi Raja Daud sendiri juga music inventor. Dia juga pembuat instrumen musik. Jadi jumlah orang Lewi saat itu ada sekitar 38.000 orang, dan mereka diberikan tugas yang berbeda Berbeda-beda. satu dengan lainnya. Jadi pada masa Raja Daud itu dikatakan ada 4.000 penyanyi dan pemusik. Nah, itu mungkin salah satu paduan suara terbesar yang ada. Dan pada masa Raja Salomo, anak dari Raja Daud, di Bait Allah justru berkembang menjadi lebih lebih luar biasa ya. Dan tercatat pada masa Raja Salomo yang membangun Bait Allah, eh, dikatakan terdapat 200.000 peniup nafiri, instrumen tiup, dan 200.000 penyanyi yang menggunakan jubah ya. Jadi berjubah, mengambil bagian dalam layanan. Jadi ada 200.000. Tadi kalau tadi kan 4.000 pemusik dan penyanyi ya. Iya, Jadi pada masa Raja Salomo ada 200.000 sendiri adalah pemusik, luar dan itu biasa. pun peniup nafiri ya, belum belum alat musik yang lainnya tadi, belum gambus, ceracap ya. Dan ada 200.000 penyanyi. Jadi jumlahnya sangat sangat besar ya. Iya. Mungkin kalau saat ini kita tidak tahu gereja mana yang mungkin yang punya penyanyi sebanyak itu ya. Dan yang menarik ya, pada masa, kalau kita melihat sebenarnya tentang apa sih fungsi dari paduan suara di dalam ibadah ya. Tentu kalau kita melihat hal secara sederhana ya, mereka, kehadiran dari paduan suara itu juga membantu jemaat berlatih dan menguasai lagu-lagu yang baru ya, lagu-lagu yang belum pernah Oke. dinyanyikan. Nyanyikan. Nah ini misalnya kan ya, ya Muger ini kan juga menerbitkan buku, misalnya kalau kita bicara Kidung Jemaat mungkin banyak yang kita kuasai ya lagunya. Iya. Kan nyanyikanlah Kidung Baru mungkin juga banyak ya.
Tapi misalnya kita bicara pelengkap kidung jemaat saja, kita belum bicara tentang kidung Kidung keesaannya. Esaan, ya. Nah, berapakah dari seluruh lagu itu yang kita kuasai? Mungkin beberapa lagu kita kuasai, tetapi banyak lagu saya percaya mungkin juga belum pernah kita nyanyikan. Selalu kan alasannya adalah lagu ini tidak dikenal jemaat, atau biasanya pendeta yang memilih mengatakan, saya tidak tahu lagu ini. Nah, kalau kita menggunakan paduan suara bisa membantu jemaat dan juga pendeta di dalam mempelajari lagu yang baru. Jadi, dengan kehadiran paduan suara juga membantu memberi rasa percaya diri pada jemaat untuk menyanyi dengan semangat, menyanyi dengan penuh antusias, bernyanyi dengan penuh penghayatan. Nah, kehadiran paduan suara lain yang menurut saya penting juga adalah kalau kita bernyanyi, em, kalau selama ini misalnya ya, kita misalkan kita menyanyikan satu lagu tertentu dalam entah buku lengkap Kidung Jemaat, atau nyanyikan lagi Kidung Baru, atau buku himnal lainnya, biasanya kita menyanyikan mungkin bergantian pria, wanita, semua begitu Ya, ya. betul. Atau mungkin sekali dua kali pria, wanita, majelis ya, atau Kelompok lain ya. anak misalnya. Kalau kebetulan ada kebetulan ibadah itu melibatkan anak-anak. Tetapi pernahkah terbayang kita juga bisa mengganti bersaut-sautan antara paduan suara Oh, ya. pria, wanita, dan kemudian juga kehadiran paduan suara memberikan harmoni terhadap lagu. Jadi ada bagian yang diiringi, dinyanyikan oleh em, jemaat pria, kemudian jemaat wanita, tapi ada bagian yang akapela, paduan suara memberikan harmoninya, entah 4 suara, 3 suara, tergantung ya, paduan suara misalkan 5 suara, 6 suara, dan sebagainya. Sementara jemaat menyanyikan melodi utamanya. Hmm, Kemudian akapela. Kemudian setelah itu bait keempat, musik masuk kembali, penyanyi dengan iringan musik. Tentu itu kan menciptakan juga suasana atau cara membawakan menyanyikan nyanyian jemaat dengan lebih bervariasi, dengan lebih beragam. Dan itu juga memberikan suasana yang berbeda ya. oh ya. Nah, tentu yang ketiga saya rasa juga menjadi sangat penting, kehadiran paduan suara itu adalah juga ada kan beberapa lagu yang juga mungkin secara teknis agak sulit dinyanyikan oleh Jemaat. jemaat. Mm-mm. Nah, di situ paduan suara bisa membantu jemaat. Misalnya, karena rentang melodinya terlalu luas. Mungkin ya, karena, Pak Sony pernah menemukan juga ya, Ada lagu seperti itu. nada bawahnya Rendah. dari G, atasnya sampai F. Nah, misalkan jemaat mengalami kesulitan, nah, kehadiran paduan suara bisa membantu jemaat juga di dalam uh, menyanyikan lagu tersebut dengan lebih lebih Oke. lebih baik. Saya rasa itu ya, mungkin Ya. ya Jadi sementara kalau itu dulu saya ya Pak ini Sony ya. tiga peran paduan suara yang bisa dicatat ya. Yang pertama memberikan contoh-contoh khususnya untuk lagu-lagu yang masih asing di kuping jemaat. Jadi diberikan contoh oleh paduan suara. Kemudian juga untuk bersahutan untuk membuat variasi dalam nyanyian jemaat, dan yang ketiga adalah untuk membantu jemaat bernyanyi khususnya di lagu-lagu dengan range suara yang cukup luas gitu ya Mas Pak Agastya ya, yang saya bisa Kurang lebih ya, tangkap. kurang lebih. Memang masih ada banyak lagi ya fungsi paduan suara. Tapi bahwa kehadiran paduan suara paling tidak 3 hal itu mungkin itu yang mungkin sangat, menurut saya sangat esensial ya, sangat Oke. mendasar. Yang Nah, pertama tadi apakah yang dimaksud dengan kantoria, Pak Agastya? ya, jadi kan mungkin beberapa gereja kan memiliki prokantor, prokantornya misalnya 1 atau 2 orang, atau ada yang menyebutnya kantoria, ada yang menyebutnya pemimpin, pemandu nyanyian kebaktian (PNK), ada yang menyebutnya pemandu nyanyian jemaat, Wah, istilahnya. Jadi berbeda-beda ya. sebenarnya adalah orang yang bertugas
memandu, memimpin, mengarahkan jemaatnya. Tetapi em, kalau dengan kantoria itu kan biasanya kemudian dia bernyanyi di depan mikrofon ya, misalnya ya. Iya, Nah, sehingga suaranya cenderung dominan. mendominan. Nah, Hmm. kalau dengan paduan suara kan dia Secara tidak menggunakan bersama-sama gitu mikrofon, ya. Mm-mm. suaranya bisa membaur dengan jemaat. Nah, itu yang mungkin yang membedakan ya. Jadi mungkin saya juga sedikit mungkin menyinggung juga. Itu tadi kan kita bicara pada masa Perjanjian Lama ya. Iya. Dan kemudian itu kan berlanjut ya. Um, pada masa Yesus um, tercatat beberapa kali ya Yesus dan murid-muridnya um, bernyanyi ya. Walaupun mungkin lebih tepat disebut sebagai congregational singing ya, bernyanyi sebagai jemaat. Nah, kalau kita mm, lihat ya, ada apa namanya perkembangan nyanyian jemaat ini, misalnya pada masa kekristenan awal tadi sudah saya pada masa artinya setelah masa Yesus, kemudian pada tahun 313 Masehi itu kan Kaisar Raja Konstantin yang Agung mem- menjadikan kekristenan itu yang sebelumnya adalah para pengikut Kristus itu menjadi sebuah agama. Hmm. Nah, dari yang sifatnya tadinya berbentuk strukturnya sifatnya kerasulan, Tuhan Yesus mengutus para rasulnya, kemudian mengabarkan tentang berita kebaikan, kemudian menjadi eh, menjadi struktur organisasi yang lebih eh, berkembang menjadi struktur organisasi yang lebih kompleks, kemudian juga sistem liturgi dan ritualnya juga menjadi lebih kompleks daripada masa Yesus. Nah, Uskup Ambrosius, um, salah satu uskup ya, yang terutama dari gereja Romawi Ortodoks, itu kemudian mendorong keterlibatan jemaat di dalam bernyanyi. Hmm. Jadi jemaat bukan menjadi spectators, menjadi menjadi penonton, tetapi jemaat terlibat Oh ya. um, di dalam ibadah dan terutama dalam bernyanyi. Namun karena liturgi berkembang, musiknya juga berkembang menjadi menjadi makin rumit, akhirnya paduan suara mengambil alih peran dari em, paduan suara mengambil alih peran dari jemaat. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit contoh ya Satu Pak Sani contoh ya. melalui YouTube ya, Pak Agastya. Ini kalau saya share bisa ya. Ini hanya contoh. Oh ya, silahkan Bentuk dicoba ya. share dari Pak Agastya dulu. Mm. Oh, oke. Saya coba ya. Jangan lupa Em, share soundnya ya Pak. Mm-mm. ini enggak ini lebih nyanyian yang mau saya share adalah contoh nyanyiannya ya. Ini saya berikan contoh. Nah, Ya ini sudah yang terlihat. disebut dengan Mm-mm. Gregorian chant. Terlihat ya, Pak Terlihat, ya, Tony ya. ya. Mm-mm. Nah, ini disebut dengan Gregorian chant. Mm. Jadi waktu itu misalnya seharusnya kan jemaat terlibat ya di dalam bernyanyi ya. Iya. Tapi di dalam perkembangannya, kalau jemaat ikut menyanyikan, misalkan, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Lenis Unceli et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini. Misalnya ya. Iya. Nah, karena makin kompleks, jemaat kan tidak mungkin untuk
bernyanyi seragam ya. Hmm, begitu ya. Nah, akibatnya nyanyian ini kemudian diambil alih oleh paduan Paduan suara. suara. Oh. Nah, ini disebut Gregorian chant ya. Kenapa disebut Gregorian chant? Karena em, Paus Gregorius II yang dikatakan mengkodifikasi. Jadi mengumpulkan chant-chant ini, nyanyian ini ya, plain chant ini, kemudian disusun menjadi um, apa namanya uh, kumpulan nyanyian gereja pada masa Hmm. tersebut. Nah, tentu setelah diambil alih ini, kemudian kita akan melihat bagaimana perkembangan pada masa berikutnya, abad pertengahan. Tadi itu kan abad um, masa sebelum um, ya masa masa pada abad pertengahan ya. Nah, Iya. dengan berkembangnya Gregorian tadi, kemudian Gregorian chant tadi, nanti kita juga akan mendengarkan kesempatan berikutnya ya kalau kita cukup waktunya. Gregorian chant yang tadinya dinyanyikan secara unison atau satu suara ya, dinyanyikan bersama-sama para pria, para biarawan, para imam yang menyanyikan, kemudian berkembang menjadi namanya paralel organum. Hmm. Jadi ada yang menyanyikan melodi plain chant-nya tadi misalnya tadi itu misalkan Sanctus. Kemudian ada suara kedua yang menyanyikan Oh ya. dalam jarak kuart murni di bawahnya. Misalkan Sanctus illa salvami Sanctus. Jadi Oh. bergerak bersama tetapi dalam jarak yang sama. Dalam jarak kuart murni, queen murni. Nah, itu yang disebut dengan paralel organum. Nah, ini menjadi menjadi makin rumit lagi kan. Wah, tadi nyanyi yang bernyanyi satu suara saja, itu jemaat tidak bisa bernyanyi bersama-sama, karena itu kemudian diambil alih oleh paduan suara. Apalagi sekarang bernyanyi lebih dari satu Hmm. suara. Nah, paralel organum berkembang kemudian menjadi free organum ya. Nah, free organum artinya ada satu suara yang bergerak, ada suara lain yang ditahan, ada suara lain yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan Hmm. melodi suara pertama. Itu yang disebut free organum. Dan itu berkembang terus nanti ya sampai kemudian menjadi motet polifonik. Nah, pada periode reformasi, kita masih ingat salah satu bapak reformasi adalah Martin Luther ya. Nah, Martin Luther itu adalah seorang pemusik yang baik, seorang teolog juga ya. Teolog, Ya. pemusik, penyanyi, dan komponis. Komponis, penulis lagu, tetapi dia tidak, kok kita menyebutnya komponis amatir. Amatir dalam arti pekerjaannya, dia memiliki kemampuan menulis, tetapi dia tidak menjadikan eh, komposisi sebagai pekerjaan. Nah, Martin Luther mengatakan bahwa harus dikembalikan. Nyanyian jemaat harus dikembalikan ke jemaat. Jemaat. Oh ya. Karena namanya nyanyian jemaat ya. Kalau Hmm. nyanyian jemaat dinyanyikan oleh paduan suara dan Bukan nyanyian dan jemaat lagi ya. dan ya jemaat datang hanya hanya sebagai penonton atau pasif di dalam ibadah. Itu pada dasarnya bukanlah ibadah yang benar. Hmm. Nah, bahkan Luther mengatakan begini, musik itu merupakan salah satu pemberian Allah yang terbaik ya, yang terbaik dan tersempurna, dia katakan. Sehingga seorang anak muda itu tidak dapat dikatakan ditahbiskan menjadi seorang pengkhotbah atau pendeta, Cik. kecuali ia dididik dan dilatih uh, bermusik dengan baik. Jadi Wow. uh, Luther mengatakan begini, next to the word of God atau selain firman Allah itu yang hal terpenting kedua yang harus diperhatikan adalah musik. Dan dia ini sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa semua pendeta itu harus bisa bernyanyi.
Nah, saya tidak mau nanti kemudian nanti mungkin ada pendengar yang merasa pendeta, Pak Agustia ini kira-kira malah membuat tidak. Tapi itu yang dikatakan Martin Luther. Oke. Jadi idealnya seorang pendeta itu adalah juga seorang pemusik yang baik. Hmm. Nah, pada abad ke-17 kemudian, nah hal baik yang sudah dibangun oleh Martin Luther, kemudian Martin Luther juga oleh para musisi seperti Johann Sebastian Bach ya. Johann Sebastian Bach adalah juga seorang pemusik Lutheran, mengembangkan musik dengan luar biasa. Tapi pada abad ke-17 ada gerakan yang namanya Puritanis. Yang Puritanis ini ingin mengembalikan semua ajaran ke pengajaran yang mula-mula. Dan ini selalu ada ya. Bahkan pada masa sekarang pun juga selalu ada gerakan yang mencoba mengembalikan, memurnikan ya. Bahkan gerakan ini sebenarnya diilhami oleh John Calvin ya. John Calvin kan mengatakan begini, um, nyanyian yang boleh digunakan dalam ibadah itu semua nyanyian Mazmur ya. Dan John Calvin sangat berhati-hati dengan penggunaan harmoni. Dia mengatakan dia tidak mengizinkan bernyanyi secara harmoni di gereja dalam ibadah ya, di Iya. dalam ibadah. Dia mengatakan kalau kita bernyanyi secara menggunakan harmoni, sopran, alto, tenor, bass, nanti akan membuat bingung jemaat. Jemaat. Oh. Tetapi John Calvin sebenarnya tidak menghalangi jemaatnya bernyanyi secara harmoni di rumah ya, di rumah, jadi di luar ibadah gereja. Nah, tapi kaum Puritanis ini eh, memahami eh, apa namanya pendapat Calvin dengan sangat ekstrim. Mereka mengatakan paduan suara juga tidak boleh digunakan. Jadi mereka menolak paduan suara, menolak juga penggunaan instrumen musik organ. Hmm. Nah, ini menjadi sangat sangat ekstrim akhirnya perkembangannya. Tapi ya begitu. Kalau kita melihat perkembangan paduan suara dalam gereja itu Ya, naik dan menarik sekali ya. naik dan turun sih. Jadi tidak Iya, mulus-mulus sekali perjalanan paduan suara dalam ibadah ya, Pak Agas benar, ya. benar. Ya, Ada sempat ada tetapi penolakan. kita bagaimana? Ada Ya, sempat ada penolakan gitu ya, Pak Agastia ya. jadi selalu ada yang menolak, ada Ada yang yang mendukung, mendukung, ya. dan kita bersyukur sekarang paduan suara di gereja itu menjadi sesuatu yang cukup lazim ya kita temukan, apalagi di kota Salatiga ya, kota saya. Nah, tapi mungkin saya nanti akan bicara sedikit tentang, nah ini mungkin ya, tapi saya tidak tahu apakah tapi ini yang saya rasakan banyak gereja yang memiliki paduan suara itu, tetapi tidak meletakkan paduan suara itu dalam Bos. fungsinya untuk membantu jemaat bernyanyi. Nah, Pak Agastia sebelum kita lanjutkan ini ternyata ada pertanyaan maupun tanggapan ataupun salam. Salam untuk Pak Agastia dan Pak Sony ini dari Rachel Mediana Untung. Terima kasih salamnya sudah diterima juga oleh Pak Agastia. Kemudian dari Pak Indra Agus, apa ciri khusus Sacred Music? Itu nanti dijawab ya. Saya lanjut dulu pertanyaan ketiga. Ini juga, pertanyaan ditujukan kepada Yamuger. Kenapa Yamuger tidak menerbitkan buku-buku musik gereja untuk gereja Katolik? Dan pertanyaan terakhir keempat dari Bapak Ponco dengan pertanyaan apakah paduan suara masih diminati di antara anak-anak muda atau remaja gereja? Jadi pertanyaan kedua dan ketiga silahkan Pak Agastia jawab. Nanti yang ketiga saya yang akan menjawabnya. Yang pertama ciri khusus Sacred Music itu apakah masih dalam konteks kita atau sudah di luar Pak Agastia? Um, Sebenarnya di luar, tapi tidak apa-apa lah. Oke. Saya coba untuk membantu menjawab ya. Iya, memang untuk disebut, jadi eh, nyanyian, kalau kita sebut nyanyian rohani ya, itu ada dua ya. Atau musik gereja itu, nyanyian rohani itu ada dua. Pertama itu nyanyian liturgis, jadi nyanyian yang menjadi bagian dari ibadah. Ya. Dan yang kedua adalah nyanyian rohani. Atau kalau kita sebutlah
musik gerejawi, musik musik nyanyian rohani bikin menjadi dua, satunya adalah yang menjadi bagian dari ibadah, yang satunya adalah yang bersifat non liturgis. Jadi misalnya banyak ya lagu-lagu seperti Waktu Tuhan ya, em, yang ditulis oleh apa ya kelompoknya, saya kok jadi lupa. Ya. Nah, misalkan itu lagu itu tidak digunakan di dalam ibadah, tetapi lagu-lagu seperti kesukaan yang ceria Iya. itu adalah eh, nyanyian yang digubah dan ditulis untuk menjadi bagian dari ibadah gerejawi. Tentu kalau ditanya perbedaannya, sebenarnya musik gereja sendiri itu dibedakan menjadi tiga, yaitu hymns, nyanyian pujian, kemudian spiritual song, nyanyian rohani, dan yang ketiga adalah atau gospel, yang ketiga adalah nyanyian mazmur. Jadi kalau kalau saya mencoba menyederhanakan ya, karakter dari nyanyian rohani, nyanyian gereja, maksudnya dalam hal ini nyanyian liturgis, nyanyian rohani liturgis itu pertama tentu bukan bersifat individualistik ya. Yang kedua, lagu tersebut melodinya itu juga bukan bersifat soloistik. Artinya hanya bisa dinyanyikan oleh penyanyi A, Solois. penyanyi B, atau penyanyi C. Tetapi melodinya bisa dinyanyikan oleh seluruh jemaat dengan level kemampuan yang berbeda. Oke. Jadi bukan bukan selalu penyanyi yang terbaik hanya bisa menyanyikan lagu itu. Kalau sudah begitu, itu menurut saya itu kalau kita baru melihat dari melodinya. Yang ketiga, em, tentu teksnya juga secara teologis itu bisa dibenarkan ya. Nah ini memang nanti tergantung dari uh, doktrin dari atau apa namanya pandangan dari masing-masing gereja. Tentu setiap gereja kan denominasi punya pandangan atau punya doktrin yang berbeda satu dengan lainnya. Tetapi tentu kalau kita bicara tentang nyanyian apa namanya rohani liturgis tentu harus uh, berdasarkan denominasi yang dipahami. Jadi apakah bisa diterima secara teologis, bisa diterima atau tidak. Kemudian kalau lainnya yang disebut nyanyian rohani liturgis itu bukan hanya satu dua, bukan hanya fungsinya pujian atau penyembahan, dia juga bisa berupa pengajaran, dia bisa berupa nyanyian pengakuan dosa, dia bisa berupa nyanyian em, berupa doa, em, bisa pengajaran tentang Trinitas dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya beberapa hal penting yang mungkin yang bisa dijadikan apa namanya, em, dijadikan Patokan. dijadikan indikator untuk Indikator. menentukan apakah sebuah lagu bisa disebut sebagai Ya. em, nyanyian Tadi rohani pertanyaan liturgis. dari Ya, Pak Indra Agus, semoga sudah terjawab dengan baik oleh Pak Agastya. Yang berikutnya juga bisa Pak Agastya jawab. Apakah paduan suara masih diminati di antara anak-anak muda atau remaja gereja? Mungkin ini berangkat dari pengalaman Pak Ponco sendiri, di mana sulit merekrut anak-anak remaja-remajanya untuk bergabung dalam paduan suara. Silahkan dijawab Pak Agastya. ya, ini mungkin tergantung konteksnya ya. Kalau di Salatiga, em, semangat ya anak-anak Hmm. remaja, bahkan anak SD. Kemarin dalam ibadah Paskah yang kami selenggarakan, artinya diselenggarakan oleh GKI Salatiga, nanti silahkan bisa lihat di YouTube GKI, multimedia GKI Salatiga, Oh ya. ibadah Minggu Paskah. Em, Kemarin saat itu saya memimpin paduan suara paduan suara dewasa, dan juga ada Ibu Eriani Hmm. memimpin paduan suara anak. Jadi paduan suara SD dan SMP. Dan semangatnya
luar biasa ya. Memang mungkin juga tergantung ya di mana kita berada. Saya rasa justru paduan suara remaja makin hari justru malah makin banyak, makin Ya, berkembang, makin pesat ya, ya. Jadi makin pasti. tergantung juga mengajarkannya dan mengemasnya ya Pak Agastya pastinya ya. Jika Ya, itu juga mengemasnya salah satu sih. terlalu boring bagi mereka, tidak ada tantangan, tidak ada daya tarik, ya sudah pasti mereka juga kurang meminatinya. Begitu Pak Agastya. Ya, memang pertama untuk menarik minat em, paduan suara remaja ini atau paduan suara anak ya, paduan suara remaja atau anak ya khususnya ya. Tentu kita harus juga menggunakan lagu-lagu yang kira-kira juga kontekstual ya istilahnya. Kontekstual itu artinya lagu-lagu yang kira-kira mereka sesuai dengan psikologi perkembangan mereka ya. Jadi misalnya kalau kita mengenalkan mereka dengan jangan dengan klasik dulu, misalkan memperkenalkan dengan gospel, Hmm, traditional spiritual, nah itu pasti masuk masuk ya, dengan baik ya. Tapi kalau kita perkenalkan yang berat, berat. yang mereka tidak punya perbendaharaan pengetahuan tentang lagu itu, mungkin beberapa kan bertahan, mungkin ya beberapa lainnya mungkin bisa Ada bisa mundur kejenuhan sebelum. juga. Ya. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang perlu saya jawab ya Pak Agastya. Saya izin dulu karena ditujukan kepada Yamuger. Kenapa tidak menerbitkan buku-buku musik gereja untuk gereja Katolik? Memang Yamuger adalah mitra mitra kerja dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja Protestan. Jadi memang yang Yamuger terbitkan adalah buku nyanyian jemaat untuk umat Protestan. Tapi di terbitan buku nyanyian terbaru yaitu Kidung Keesaan itu seperti namanya Kidung Keesaan itu gerakan ekumenisnya terasa sekali. Juga untuk kaum Katolik ini bisa digunakan. Jadi silahkan Bapak Ibu dilihat saja dulu Kidung Keesaan yang baru terbit itu bisa dilihat lagu-lagunya sangat ekumenis. Sementara jawaban saya itu dulu. Pak Agastya mungkin ada yang mau dilanjutkan dulu pembahasannya karena masih ada satu pertanyaan saya simpan untuk terakhir. Mungkin saya langsung saja pertanyaan yang terakhir mungkin Oh, bisa oke. Ya, dibacakan ya. untuk mendukung peran paduan suara dalam gereja, apakah penempatan tempat duduk dan tempat bernyanyi paduan suara ada pengaturannya tertentu? Iya, ini sensitif juga ya. Jadi pernah ada masa yang mengatakan bahwa paduan suara itu mestinya nyanyinya dari balkon. Mungkin Pak Sony juga pernah mendengar ya. Ya, Karena kalau nyanyi di depan itu pasti kesannya ingin perform ya. perform. Jadi ingin tampil, dilihat, diberi tepuk tangan dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan begitu. Jadi paduan suara itu harusnya berdirinya di belakang dan itu isu yang panjang ya dan cukup panas ya. Artinya di mana sih tempatnya paduan suara ini? Em, bagi saya tidak penting paduan suara bernyanyi di balkon ataukah di depan ataukah di samping. Kalau saya dulu bernyanyi bersama paduan suara melayani bersama Presbyterian Church di New Zealand, paduan suaranya bernyanyinya menyamping. Oh, Ya, jadi berhadap-hadapan. bukan menghadap jemaat tetapi menyamping. Jadi model kalau Bapak Ibu misalkan melihat nanti di rekaman paduan suara di Anglican Church di Inggris, paduan suaranya diletakkan menyamping, kemudian umatnya menghadap depan. Nah, dengan harapan tetap paduan suara bisa terdengar, suaranya membantu, tetapi tidak mendistraksi pandangan atau perhatian Jemaat. jemaat. Itu mungkin juga satu yang menarik ya. Jadi paduan suara diletakkan di sisi samping dengan paduan suara dengan jemaat bisa langsung melihat altar dan juga bisa berkomunikasi langsung dengan pendeta, tapi eh, tetap mendapat support dari suara paduan suara di kiri dan kanannya. Tentu ada permasalahannya juga ya kalau paduan suara menyanyi di samping itu kadang-kadang untuk mendapatkan blend paduan suara kalau kita bernyanyi di paduan suara kan untuk suaranya bisa kempel ya Menyatu. menyatu itu kadang-kadang juga jadi Jadi permasalahan karena satunya suaranya di sebelah kanan, satunya sebelah kiri ya. Jadi kadang-kadang saya juga
mengalami sedikit kesulitan waktu saya mengabah paduan suara di sebelah kiri dan kanan saya, terutama waktu saya beberapa kali mengondak di Presbyterian Church waktu itu ya. Dan waktu saya melayani di gereja di Evangelical Lutheran Church di Amerika, paduan suaranya di balkon, Hmm, oke. jemaatnya di bawah. Jadi um, kemudian dibantu dengan diberi bantuan apa namanya mikrofon. Ya, Jadi jemaat tidak terdistraksi oleh paduan suara. Saya memimpin dari atas, pipe organnya juga ada di sebelah atas. Pak Agastya, Nah, maaf ya. ya itu sih. Ini Pak, Artinya ya, silahkan hmm, mana yang kira-kira tidak menjadi ganjalan oke. penataan paduan suara. Tapi memang ada beberapa anggota paduan suara, masa nyanyi latihan sudah panjang begini, nyanyi tidak dilihat jemaat. Dilihat. Nah, ada juga begitu. Tapi mungkin kita bisa memberikan pemahaman sih. Ya, ya. Sebenarnya kita melayani itu untuk dipuji oleh manusia atau kita melayani Oke. membantu jemaat memuliakan Allah ya. Jadi Jadi, itu memang juga harus hmm, harus apa namanya. Jadi itu salah satu sebenarnya kehadiran paduan suara itu adalah juga a choir is a redemptive community. Jadi komunitas yang membebaskan, membantu juga oke. jemaat untuk jadi pertama sebelum bisa memberkati jemaat, paduan suara sendiri harus diberkati. Oke. Pak Agastya, Nah itu saya ya sudah dapat tanda dari sini. Tadi di awal Pak Agastya bilang bicara tentang paduan suara ini tidak ada habisnya. Ini terbukti ya Pak ya. 1 jam kita ada on air ini ternyata tidak belum terbahas semua. Dan berharap sekali Pak Agastya dapat diundang kembali bersama Yamuger kita on air kembali. boleh Topik peran paduan suara dalam ibadah sesi kedua. Begitu ya Pak Agastya. dengan Maaf senang sekali hati. ini kita waktunya sudah selesai. Terima kasih kepada sahabat RPK yang sudah setia mendengarkan pembahasan talk show kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Agastya yang sudah meluangkan waktu untuk sharing dan menyampaikan peran paduan suara dalam ibadah gereja. Dan juga terima kasih kepada RPK, para pendengar, dan salam sehat dari studio RPK. Selamat malam.